muda, kembali lagi bersama kami di Bicara Podcast di seputar PKKMB Sakera 2023. Nah, kalau sebelumnya kita sudah ngobrol bersama Wapresma ya, selaku Ketua Pelaksana dari Sakera PKKMB 2023. Nah, sekarang perkenalan, saya Aisyah sebagai host dan saya saat ini membersamai Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Oke, Kak Robi, assalamualaikum Kak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Kak? Sehat. Kamu Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Prodi Memang- apa? Oh saya ya, itu prodi teknik elektro Kak. Oke. Tapi saat ini dipercaya untuk menjadi host ya. Padahal itu sangat jauh dari job saya gitu. Gak Ya. apa-apa, bagus itu. Ayo. Iya. Gimana? Sekarang kita temanya adalah organisasi dan juga kuliah. Oke. Nah, berbicara tentang organisasi, Kak Robi ini kan tentunya dipercaya sebagai presiden mahasiswa, maka tidak luput dari banyak sekali pengalaman-pengalaman. Nah, kira-kira Kak Robi ini dulu tertarik menjadi presiden mahasiswa ini atau berkecimpung di organisasi ini mulai dari dulu atau sudah menjadi mahasiswa? Oke, siap ya. Sebelumnya terima kasih banyak Dek Aisyah karena sudah menyempatkan waktunya ya buat Iya. ngisi kegiatan dan juga podcast hari ini. Iya. Jadi kalau ngomongin soal organisasi ya, bagi saya itu saya sudah aktif dan juga suka organisasi itu bahkan sebelum jadi mahasiswa. Jadi sejak SD, SMP dan juga SMA itu juga emang aktif lah di organisasi. Kalau SD dulu kan cuma ada pramuka lah di SD saya iya, dulu. Saya iya. kan orang Sampang lah ya kan ya. Kuliah sekolah SD di Gunung Sekar 5 Sampang. Waktu itu aktif di kegiatan pramuka SD lah. Terus SMP saya di SMP Negeri 2 Sampang jadi ketua OSIS waktu itu. Wah, SMP. jadi ketua OSIS. Iya. Oh, iya. Terus SMA itu saya di SMA Negeri 1 Sampang jadi ketua umum pecinta alam. Saya tuh ikut pencinta alam itu termasuk ekstrakurikuler ya, Kak? ekstrakurikuler di iya. SMA namanya Gaspala, Gabungan Siswa Pecinta Alam. Di mana waktu itu saya jadi ketua umum dan di SMA juga saya aktif di kegiatan kerelawanan masyarakat lah. Ada kegiatan Ruby namanya itu Ruang Berbagi Ilmu, terus juga kelas inspirasi Sampang. Sehingga ketika kuliah saya tuh kaget ternyata di kuliah ini dan juga menjadi seorang mahasiswa itu organisasi banyak gitu loh. Banyak Iya, banget, benar, bertambah banyak lah organisasi itu. Iya. Ada organisasi internal kampus dan juga eksternal kampus dan juga macam-macam lah tipikal dan juga ciri khas dari organisasi-organisasi itu. Nah, sehingga ketika saya berkuliah saya tentunya inginlah ikut organisasi itu yang bermanfaat bagi saya. Ya kan? Iya. Yang bermanfaat bagi kita semua lah. Itu yang harus kita tanamkan. Sehingga ketika mahasiswa baru di manajemen 2019 saya itu sudah dipercayai sebagai wakil bupati ya atau wakil ketua umum himpunan mahasiswa manajemen. Sehingga saya totalitas dan juga fokus di situ, sehingga saya didorong dan juga dipercaya oleh teman-teman untuk maju lah, naik lagi ke bupati atau ketua himpunan mahasiswa manajemen. Terus fokus juga totalitas sehingga saya maju juga dan juga dipercaya oleh teman-teman jadi gubernur Fakultas Ekonomi. Terus setelah dari gubernur saya maju ke Presma kemarin, presiden mahasiswa. Dan saya jadi presiden mahasiswa pun itu sebenarnya saya gak mau lah, gak ingin, gak ada tujuan, bahkan sejak maba juga gak ada pikiran seperti itu. Sehingga karena emang mungkin totalitas dan juga kesukaan saya kepada organisasi, sehingga emang saya tuh aktif di situ. Ketika saya ikut organisasi, saya aktif dan juga saya maksimalkan kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman. Ya udah, mungkin karena saking saya aktifnya, saya jarang pulang ke rumah. Waduh. Iya, saya jarang pulang ke rumah. Ibaratkan kayak sering ada di sekitar kampus lah. Bahkan waktu Covid kuliah online kemarin itu teman-teman di rumah semuanya, cuma saya dan beberapa teman-teman yang aktif organisasi lah.
yang bisa kita katakan aktivis itu juga masih ada di sini lah, beberapa, sebagian sedikit sekali yang ada di kampus. Sehingga karena emang totalitas dan juga keaktifan saya, sehingga saya bisa mencapai hingga titik inilah menjadi presiden mahasiswa. Oke. Gitu. Dari pengalamannya Kak Robi ini mulai dari SD ya sampai saat ini, kira-kira menurut Kak Robi sendiri organisasi itu penting nggak sih buat kita gitu? Bagi saya penting, harus ikut organisasi itu. Karena apa? Karena di dalam organisasi itu kita langsung praktek gitu loh. Apalagi kan saya kan di manajemen ya, jurusan manajemen, di mana di manajemen itu ada beberapa mata kuliah kepemimpinan, MSDM, terus juga perilaku organisasi. Nah, itu teorinya di perkuliahan dan prakteknya itu tentunya ketika di organisasi gitu. Karena apa? Karena di organisasi itu kan kita tanpa kita sadari kita diajarkan untuk kerjasama dengan tim gitu kan. Terus yang kedua itu kita langsung praktek untuk nerima semua sifat dan juga budaya dari masing-masing teman-teman kita gitu. Ada yang orang Jawa, orang Madura, bahkan orang Madura pun beda-beda wilayah, kabupaten itu beda-beda sifat gitu kan ya. Terus orang Medan dan juga orang Papua, sehingga di situ tuh kita melatih sikap dan juga emosional kita untuk nerima semua yang dimiliki dan juga semua sifat yang dimiliki oleh tim kerja kita atau tim organisasi kita. Dan di organisasi juga kita diajarkan untuk kreatif ya, dan juga berpikir untuk berinovatif lah, atau membuat hal-hal baru sekiranya itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, sehingga karena keaktifan kita dan juga kegiatan-kegiatan di organisasi itu positif bagi saya, itu penting bagi mahasiswa. Tapi kan teman-teman mahasiswa itu kan punya ciri khas masing-masing. Iya. Ada yang suka ke organisasi, ada yang juga gak terlalu suka, ada yang suka juga di bagian bisnis atau apalah. Sehingga bagi saya wajib dan juga harus ikut minimal 1 kali lah selama kuliah. Minimal 1 kali pernah ikut organisasi. Karena organisasi itu kan beda, banyak lah. Iya. Banyak ciri khas dan juga tipikalnya. Ada yang fokus di keolahragaan, kesenian, terus juga di bela diri, di penelitian, di wawasan keilmuan gitu kan. Itu banyak tipikal-tipikalnya. Sehingga ketika kita gak ikut, itu rugi sebenarnya. Eman banget. Jadi saya sarankan untuk teman-teman semuanya ikut minimal 1 lah. Minimal 1 atau minimal 1 kali. Ketika tidak betah ikut organisasi itu, ketika menjalankan satu periode di organisasinya, pindah gak masalah, atau mungkin berhenti gak masalah. Setidaknya pernah mencoba. Seperti itu. Nah, iya. Berarti penting ya Kak, buat nantinya kan bekal nih untuk Trunojoyo muda, biar nanti ketika masuk ya bisa mengambil organisasi yang sekiranya menurut mereka sesuai dengan basicnya mereka gitu. Benar. Nah kemudian, ini di sela-sela kuliahnya Kak Robi ini kan juga selain bertanggung jawab sebagai mahasiswa, juga sebagai presma ya. Dan tentunya itu 2 hal yang sangat penting, dan kedua-duanya juga waktunya bersamaan. Nah, kira-kira menurut Kak Robi itu gimana sih cara manajemen waktu ya sebagai mahasiswa tentunya dan juga sebagai presma? Kalau dari saya sendiri, pertama itu kita fokus ke kuliah dulu ya. Oh iya. Karena apa? Karena tujuan pertama kita di sini ke kampus itu dengan restu orang tua itu untuk mencari ilmu di perkuliahan. Sehingga yang kita nomor satukan itu adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kampus. Jadi perkuliahan itu kita maksimalkan dan totalitaskan. Setelah perkuliahan baru kita bisa fokus di organisasi. Nah, jadi yang pertama itu ketika ada tugas kuliah gitu kan ya, tugas kuliah itu selesaikan dulu aja tugas kuliahnya. Setelah selesai baru kita fokus ke organisasi itu, kegiatan-kegiatan itu. Karena kan ketika jam kuliah atau jam kegiatan pembelajaran kuliah itu kan udah ada jadwalnya. Sehingga kita bisa atur jadwal-jadwal itu, kita atur waktu-waktu itu di sela-selanya atau mungkin setelah kegiatan belajar mengajar itu di kegiatan organisasi. Ya gitu. Dan juga ketika ada
tugas, nah itu langsung diselesaikan aja. Tugasnya langsung diselesaikan hari itu juga, malam itu juga. Baru setelah selesai kita fokus ke organisasi. Gitu. Jadi jalan, kuliah jalan, organisasi jalan, nilai tetap bagus gitu kan ya. Karena yang kurang bagus itu adalah ketika kita terlalu aktif di organisasi tapi perkuliahan itu ditinggalkan. Nah, itu kurang bagus, itu kurang baik lah. Karena apa? Karena aktivis yang sesungguhnya itu adalah aktif di perkuliahan dan aktif di organisasi. Sehingga apa? Sehingga sama-sama maksimal, itu baru dikatakan aktivis. Karena aktivis itu sejatinya itu memberi contoh dan juga teladan yang baik. Betul itu, kayak gitu. ya. Perkuliahan baik, organisasi juga baik. Ya, berarti kita itu harus pinter-pinter ya Kak mengklasifikasikan hal apa yang sekiranya penting dan itu mendesak kita dahulukan, kan kayak gitu ya. Kemudian sekalipun penting tapi tidak mendesak nanti kita nomor 2 kan kayak gitu. Iya, benar. Oke Kak, nah kan tadi sudah berbicara tuh terkait bagaimana cara manajemen waktunya, dan Kak Robi ini sangat betul-betul bisa ya manajemen waktunya. Nah kemudian selama Kak Robi ini aktif di organisasi, mulai dari SD mulai sampai sekarang, nah kira-kira pernah nggak menemukan orang yang memang atau terjadi kepada diri sendiri aktif di organisasi tapi kayak kesannya sia-sia gitu, nggak dapat apa-apa atau tidak bisa mengembangkan diri seperti itu? Ya gimana? Ya, kalau dari saya pribadi, selama saya ikut organisasi itu saya tidak pernah merasa menyesal, ya. Tidak pernah. Bahkan lebih mengembangkan diri saya gitu kan. Saya tidak pernah tidak berkembang ketika ikut organisasi. Kenapa? Karena saya sudah petakan beberapa organisasi yang akan saya ikuti gitu kan ya. Jadi ada organisasi itu, kita ikut organisasi itu harus menguntungkan kita, harus, itu wajib. Kalau misalnya merasa dirugikan atau merasa kita itu lelah atau mungkin kurang serg dan kurang nyaman, ditinggalkan tidak masalah. Tapi misalnya ingin mencoba dan melawan ketidaknyamanan itu bagus. Berarti otomatis ingin melawan ketidaknyamanan kita. Jadi saya sudah petakan beberapa organisasi. Jadi ada organisasi yang saya fokus untuk berproses di situ, organisasi yang menambah wawasan, organisasi yang melatih skill dan bakat saya, dan juga yang terakhir itu organisasi yang mendapatkan akses atau mungkin relasi lah di situ. Nah, yang pertama itu saya fokus untuk berproses, di mana saya itu fokus hanya ikut organisasi itu, aktif di kegiatan-kegiatannya, rapat, persiapan acara, sampai selesai acara, sampai lengser gitu kan. Itu fokus di situ. Nah, itu bisa seperti di BEM, di himpunan mahasiswa gitu kan ya. Terus di BEM universitas sekarang itu bagi saya. Nah, terus untuk yang mengembangkan skill saya di bagian pengembangan diri, itu kan saya kan suka ngomong gitu kan ya. Saya suka ngomong di depan orang gitu kan ya, public speaking, berbicara di banyaknya orang gitu kan. Sehingga saya ingin melatih skill saya di situ lebih berkembang lagi. Jadi saya ikut komunitas ada namanya public speaking gitu. Oh iya, berarti Kak Robi juga masuk ke public speaking? Iya, ikut public speaking juga. Terus yang terakhir, yang ketiga, organisasi yang untuk menambah wawasan gitu kan, menambah wawasan dan juga keilmuan saya gitu kan. Saya ikut organisasi eksternal tuh. Terus juga saya ikut organisasi yang mendapatkan relasi, manfaatnya bagi saya itu ada organisasi eksternal juga. Jadi untuk teman-teman semuanya nanti ketika udah kuliah udah pasti tahu mana organisasi eksternal, mana organisasi internal, semuanya bagus di UTM. Tidak ada yang tidak bagus. Itu semuanya bagus. Dan juga semuanya itu sama-sama membuat kita tuh lebih meningkatkan diri kita. Karena semakin banyak kita melakukan kegiatan, semakin banyak kesibukan kita, maka perbuatan-perbuatan mungkin yang kurang baik, entah perbuatan dosa atau apa, itu kan terhindar. Menghindari menghindari sendirian gitu kan. Karena kan kita tidak ada kegiatan. Makanya itu karena emang mungkin kebiasaan saya itu, anggaplah kata orang-orang itu produktif ya, kegiatan-kegiatan itu padat dan banyak. Itu suka gitu loh. Dan juga mungkin udah terbiasa. Ketika tidak ada kegiatan, nggak ngapa-ngapain itu kayak
kurang nyaman gitu. Jadi harus kemana-mana gitu. Jadi kita petakan dulu organisasi apa yang sekiranya menguntungkan teman-teman sesuai dengan passion dan juga skillnya teman-teman. Nah itu ikuti, kembangkan diri teman-teman semuanya sekiranya lebih berkembang dari organisasi itu. Oke, gini Kak, berbicara tentang organisasi ya, sepertinya dari tadi Kak Robi itu sangat enjoy gitu di organisasi, sangat sangat aktif juga gitu. Dan bahkan banyak orang, tidak sedikit ya, yang terlalu enjoy di organisasi kemudian mengorbankan kuliahnya kayak gitu. Nah, kira-kira tanggapan dari Kak Robi sendiri untuk orang-orang yang statementnya mengorbankan kuliah demi organisasi itu gimana? Nah itu gak bagus itu, jangan dilakukan. Sehingga yang sebenarnya bisa dikatakan aktivis itu seperti yang saya sampaikan tadi itu, ketika kita itu sama-sama aktif gitu, aktif di perkuliahan dan juga kita aktif di organisasi. Kadang-kadang teman-teman itu kan nggak berimbang ya. Ada yang aktif di kuliahnya doang tapi tidak ikut organisasi, ada yang aktif di organisasinya sampai perkuliahannya juga dilupakan. Itu kurang baik, kurang bagus. Karena tujuan pertama kita itu adalah kuliah, cari ilmu. Betul. Dan bentuk pertanggungjawaban kita sebagai mahasiswa kepada orang tua kita itu adalah ya pembelajaran kita maksimal gitu. Walaupun emang kita gak dapat nilai yang bagus, yang penting kita maksimal di perkuliahan. Nah, cara kita untuk mengembangkan diri kita itu melalui organisasi itu. Ikut organisasi gitu kan ya. Sehingga ikut organisasi itu kita bakalan dapat pengalaman dan cerita, sehingga ilmu yang tidak didapatkan selama perkuliahan gitu, selama bangku kuliah. Jadi di kuliah itu gak bakalan dibahas tentang cari sponsor itu seperti apa, secara maksimal, secara terus menerus lah, atau mungkin secara banyak. Ketika dibahas sedikit sekilas mungkin ada. Ya, terus juga gimana caranya untuk mengatur tim kita agar semuanya itu kerjasama. Itu langsung ke praktiknya itu di organisasi. Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya terlalu terlena di organisasi itu gak bagus, kurang baik juga. Sehingga saran saya tetap optimalkan kuliah dan kita imbangi dengan organisasi gitu. Ya, oke, ini yang terakhir deh Kak. Nah, untuk menyambut Trunojoyo Muda nih, nah kira-kira menurut Kak Robi sendiri ada nggak pesan untuk Trunojoyo Muda nantinya agar mereka tidak terlalu pertama tidak terlalu aktif di kuliah. Jadi mereka juga perlu memfikirkan bagaimana cara aktif di organisasi juga gitu. Oke, kalau pesan saya untuk teman-teman semuanya, nanti ketika udah kuliah di UTM, itu nanti tentunya banyak sekali senior atau kakak tingkat teman-teman semuanya memberikan pemahaman dan arahan. Nah, saran saya, semua arahan dan pemahaman yang diberikan oleh senior itu yang bagus silahkan dilaksanakan, yang tidak bagus jangan dilaksanakan, jangan dipercaya. Betul. Nah, misalnya nih, ada organisasi ini yang mendoktrin organisasi yang lain itu jelek, atau menjelek-jelekan organisasi yang lain, menjelekkan satu sama lain, itu gak bagus gitu. Karena semua organisasi di UTM, entah internal dan eksternal, semuanya tuh bagus. Yang tidak bagus itu adalah beberapa oknum itu yang menjelek-jelekan. Nah, ketika teman-teman menemukan itu, silakan jauhi aja oknum-oknum itu, karena dia memberikan pesan negatif dan juga kesan yang negatif kepada teman-teman. Jadi UTM semua itu indah gitu loh. Kita tuh berbeda-beda, berbagai macam organisasi itu ada di sini. Tapi yang tidak bagus adalah orang-orang itu yang menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya. Jadi nanti ketika kuliah silahkan ikuti organisasi entah internal, eksternal, bebas apapun itu, tapi jangan sampai saling menjelek-jelekan satu sama lain. Sekarang itu bukan waktunya kita jadi Superman, tapi kita jadi super team gitu. Waktu kolaborasi antar organisasi satu dengan organisasi yang lain. Betul. Kayak gitu. Oke, jadi kita di organisasi itu bisa mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah ya Kak ya. Iya. Nah, oke, terima kasih Kak waktunya. Oke, ya. jadi Terima kasih juga ilmunya. Ya, nanti intinya ketika
ada salah kata atau mungkin yang menyinggung hati teman-teman semuanya atau hati Mbak Aisyah, mohon maaf ya. Intinya misalnya pengen sharing lebih banyak, nanti kita tunggu setelah saat PKK Maba dan juga setelah PKK Maba, nanti saya sambut dengan baik teman-teman Trunojoyo Muda. Oke. Ya, nanti kita akan bertemu langsung nih sama Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang awalnya hanya melihat di layar ya Kak ya, tapi nanti ketika Trunojoyo Muda hadir datang di Universitas Trunojoyo Madura, maka bisa bertemu langsung dengan Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Oke Kak, terima kasih. Itu saja mungkin ya percakapan kita kali ini. Sudah, terima kasih. Oke,